pagi, Pak. Dari Prodi Teknologi Laboratorium Medis. Ini yaitu ingin mewawancarai adik tentang nilai-nilai korupsi. Mata kuliah PBAK kami, Pak. Itu sebenarnya perbuatan menyimpang, menyalahi peraturan perundang-undangan, terutama dengan berkenaan dengan jabatan, maupun yang mungkin dari pihak swasta. Dia menyalahi peraturan perundang-undangan, terutama undang-undang tindak pidana korupsi. Di sini beberapa tahun lalu saya sempat kelola kantin kejujuran. Jadi barang-barangnya disiapkan, ada berapa jenis barang di situ, kita hanya cantumkan harga barangnya. Terus ada kotak kayak etalase kecil itu. Di situ kita taruh uang kembalian dan saya taruh uang kecil di situ. Di sebelahnya ada kotak barang hilang, jadi kayak penemuan barang hilang ditaruh di situ. Ada dapat HP, ada dapat uang, taruh di situ. Nanti yang merasa memiliki barang dia akan ambil. Lalu kemudian kita juga terutama kurikulum 2013 itu jelas itu ada materinya. Di dalam materi PKN itu ada tentang KPK, itu ada di situ. Kita juga mengajarkan ke anak-anak supaya jangan sampai di kemudian hari mereka terjerat oleh peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Nilai-nilai yang ditanamkan, pertama kejujuran, lalu keterbukaan, transparan, segala macam pembiayaan dibuka, transparan, jawab. Kemudian nilai religius juga, karena kita orang beragama, jadi orang takut dengan Tuhan saja, segala macam yang tidak enak itu pasti aman, karena bilang takut akan Tuhan awal dari segalanya. Seperti tadi, kalau di sekolah ini ya, disiapkan kantin tadi, kayak tadi. Itu dalam rangka menumbuhkan sikap anti korupsi. Kemudian biasanya kadang ada lembaga-lembaga yang turun untuk melakukan kegiatan sosialisasi berkaitan dengan perilaku anti korupsi. Akan sosialisasi bagaimana supaya korupsi itu bisa dicegah. Jadi sosialisasi dari KPK langsung, termasuk soal gratifikasi, menerima hadiah berkaitan dengan jabatan. Lalu kemudian anak-anak pejabat yang melakukan acara ulang tahun, pesta nikah, zaman Presiden Jokowi kan dilarang bawa amplop. Benar. Ya kan, karena secara tidak langsung kalau bawanya tidak normal ya. Di luar saya tulis misalnya ya, saya tulis sebelum nama, dia ada di dalam isi begitu banyak. Ini kan secara psikologi akan mempengaruhi. Ini kira-kira nanti pikirnya nanti balas jasanya ini. Itu. Nanti kemudian kalau diketahui ya jadinya gratifikasi itu. Kita lihat dari karakter secara umum, bagaimana perilaku jujurnya muncul, kita bisa lihat bagaimana siswa menemukan barang orang atau HP teman-teman yang hilang atau uang, mereka kembalikan ke piket misalnya untuk diumumkan. Kita bisa pastikan ini kayaknya Sudah diterapkan. Ya, sudah terwujud nih ya. Jadi mudah-mudahan ke depan mereka tamat ya, perilaku itu bisa dipertahankan. Yang pertama, penegakan aturan sekolah. Kalau salah ya salah. Kita tidak bisa misalnya yang salah lalu belakang-belakang kita bilang begini. Ini kan akibat dari justru korupsi juga. Kalau sekarang kan orang karena banyak sosialisasi kan orang banyak tahu tentang korupsi. Akibat dari aturan yang lemah juga itu menimbulkan atau pemicu munculnya korupsi. Jadi kalau orang tidak tegakkan aturan secara baik, ya
di kemudian hari pasti hal yang seperti itu bakal muncul. Jadi aturan sekolah ditegakkan. Responnya baik, apalagi ini menyangkut aturan. Oh iya. Kasih jelas. Jadi kalau sudah menjadi aturan ya suka atau tidak suka harus ikut. Karena itu bagian dari pembentukan karakter. Tuh. Lalu pas juga dengan ini kita punya visi sekolah kan salah satunya berkarakter. Selain bertakwa, beriman, cerdas dan terampil, salah satu itu berkarakter. Ya, maksudnya kalau nilai-nilai yang secara umum dengan peraturan sekolah ya. Iya. Di sini biasa sistemnya kredit point. Jadi ada hitungan-hitungan poin tergantung besar kecilnya kesalahan. Kayak misalnya terlambat. Iya. Itu sebenarnya kalau hubungan dengan korupsi, orang membiasakan diri terlambat kan korupsi juga kan. Iya, Korupsi waktu kan. Iya. Nah, kalau terlambat poinnya sekian. Kalau tidak sekolah tidak masuk poinnya sekian. Kalau masuk sekolah lalu dia berkeliaran di luar poinnya sekian. Ya biasa perilaku menyimpang bisa juga berawal dari lingkungan keluarga. Nah, secara umum begitu. Kadang kita kalau anak sudah begitu, kita di sini ada program guru asuh selain wali kelas. Guru asuh menangani beberapa siswa di beberapa kelas. Jadi campur Pak. Ya campur. Ada yang kelas 10, ada kelas 11, ada kelas 12. Tetapi banyak anak bermasalah itu justru karena datangnya dari rumah. Iya, benar. Dari rumah yang tidak ada aturan, tidak disiplin. Jadi anak ada juga yang dilepas begitu saja. Orang tua tidak bisa kendali. Saya bisa bilang perilaku yang di sekolah itu, apa yang ditunjukkan sekolah itu tergantung mereka keluar dari pintu rumah yang mana. Nah itu begitu. Aturan harus ditegakkan supaya disiplin itu jalan ya. Memang aturan kita harus apa adanya. Jangan pikir karena ini keluarga guru atau anak guru lalu kita perlakukan lain. Nah itu menjadi soal. Nanti menimbulkan masalah ini saya bisa atau karena bisa bagaimana, ya kan? Jadi aturan tidak pandang bulu. Siapa yang buat aturan ya, yang melanggar aturan ya ditindak sesuai dengan aturan itu. Jadi aturan harus ditegakkan. Caranya begitu. Lalu kemudian di sekolah ya yang berkaitan dengan hal keimanan. Kita juga di sekolah ini juga dalam rangka pembentukan karakter supaya dijauhkan dari segala macam. Ada ibadat. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Evangeline Abi dari kelas PUC. Saya Gerard Manmesa dari kelas PUC. Saya korupsi merupakan perilaku menyimpang untuk memperoleh keuntungan atau penyalahgunaan kekuasaan untuk menguntungkan pribadi seseorang. Sikap anti korupsi di sekolah menjunjung tinggi kedisiplinan dan menjunjung tinggi nilai jujur. Menurut saya, seharusnya kita dapat menggunakan waktu dengan baik. Jangan membiarkan waktu terbuang tanpa memberikan manfaat bagi kita maupun orang lain. Oke. Mulai dari hal kecil, dengan menanamkan sikap jujur, mandiri, dan ya itu. Karena menyangkut kita sebagai anak bangsa, kita yang nanti akan berperan ke masa depannya untuk menggantikan ketong punya orang tua nanti. Jadi ketong penting untuk menanamkan sikap anti korupsi sejak dini untuk membentuk kepribadian bangsa yang lebih baik. Karena salah satu kunci utama keberhasilan pemberantasan korupsi adalah memperkenalkan pemahaman kepada masyarakat tentang korupsi. Karena mereka ingin mendapatkan keuntungan mereka sendiri yang tidak diberikan mereka.
supaya saat besar nanti ya korupsi tidak ada orang yang nggak. Contohnya kasus yang baru-baru itu.